Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church Kelapa Gading. Di hari yang indah ini kita akan diberkati bersama oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang kita semua, mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Rendahkan diri, arahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Mari datang hampiri Bapa. Dia yang memelihara dan mengasihi kita dengan sempurna. Aku mendaki gunung kudus-Mu, makin tinggi dalam kemuliaan. Bawalah diriku ke hadirat Tuhan. Hanya orang suci yang berkenan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Diriku menghampiri tatamu. Mari dengan kerendahan hati kembali nyatakan, aku mendaki gunung kudus-Mu, makin tinggi dalam kemuliaan. Roh Kudus, bawalah diriku ke hadirat Tuhan. Hanya orang suci yang berkenan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Layakkan diriku menghampiri tatamu, menikmati hadir-Mu Bapa. Di tempat ini ku serukan kudus nama-Mu, Elohim Yahweh. Menikmati hadir-Mu Bapa. Di tempat ini ku serukan kudus nama-Mu, Elohim Yahweh. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari nyatakan bersama, aku mendaki
Aku mendaki gunung kudus-Mu, makin tinggi dalam kemuliaan. Roh Kudus, bawalah diriku ke hadirat Tuhan. Hanya orang suci yang berkenan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Layakkan diriku menghampiri tahta-Mu, menikmati hadir-Mu Bapa. Di tempat ini ku serukan kudus nama-Mu. Elohim Yahweh, menikmati hadir-Mu Bapa. Di tempat ini ku serukan kudus nama-Mu. Elohim Yahweh, katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Menikmati hadir-Mu Bapa. Di tempat ini ku serukan kudus nama-Mu. Elohim Yahweh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan.
segenap hati katakan haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, haleluya. Besarlah Engkau Tuhan. Sekali lagi bersama Bapak Ibu katakan haleluya, haleluya, haleluya. Besarlah Engkau Tuhan, besarlah Engkau, besarlah Engkau Tuhan, besarlah Engkau, besarlah Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Berfirmanlah. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita di dalam ibadah tengah minggu di TR kita hari ini. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala yang baik yang Tuhan kerjakan, karya Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sore hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu, berikan kami hikmat, kemampuan untuk mengerti, dan lebih daripada itu, kami melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, belum lama ini kita melewati sebuah peristiwa yang penting di dalam kekristenan kita, yaitu Paskah. Kebangkitan Kristus dari kematian untuk memastikan kita semua orang yang percaya di dalamnya, kuasa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Di dalam kisah ini Bapak Ibu, ada sebuah tokoh, sosok yang juga cukup sentral dan penting di balik Kristus, yaitu Yudas. Bapak Ibu, kita ketahui bersama Yudas ini adalah salah satu dari ke-12 murid yang dekat dengan Yesus. Dia dikenal bukan karena semata-mata dia murid, tetapi ada sebuah identitas, ada sebuah stigma, logo yang dilekatkan ke dalam dirinya, yaitu dia sebagai murid yang berkhianat. Bapak Ibu, Yudas ini bukan tokoh sembarangan. Dia orang penting di antara ke-12 murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia orang yang sangat dipercaya oleh Kristus. Kenapa? Karena posisinya sebagai bendahara. Seorang bendahara, dia bukan orang biasa-biasa. Dia orang yang sangat dekat, bahkan melekat erat dengan si tokoh, pemimpin utama. Dah pasti Bapak Ibu, dia sangat tahu bagaimana kondisi dan keadaan si pemimpin. Dia yang tahu luar dalam, terutama secara khusus keuangan dari si pemimpin. Dia bukan orang biasa. Tetapi ada sebuah kisah tragis di mana dalam perjalanan si Yudas Iskariot ini, dia dikisahkan sebagai seorang murid yang kurang ajar, tidak tahu diri, dan yang lebih jahat adalah murid yang berani melakukan yang jahat dan menjual pemimpinnya, gurunya. Bapak Ibu, mengapa Yudas bisa berlaku seperti itu? Mengapa dia bisa melakukan sebuah action, tindakan yang seperti itu? Itu jadi sebuah pertanyaan besar dari kita semua. Kenapa seorang yang melekat erat, yang kenal dekat, yang tahu semua hal, banyak hal, tetapi dia berlaku culas, berlaku jahat kepada pemimpinnya, gurunya? Apakah Yudas bukan seorang murid? Dia seorang murid. Apakah Yudas tidak kenal gurunya? Dia sangat kenal. Tetapi mengapa dia bisa begitu Bapak Ibu? Ada sebuah kata kunci di dalam 1 Yohanes 13 ayat 21-30, tetapi saya mengambilnya di Yohanes 12, Yohanes 13 ayat 21. Di sana dikatakan ayat kuncinya, sesudah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku, atau akan berkhianat terhadap diriku. Bapak Ibu, kata menyerahkan atau kata dari para didomai, ya, bahasa Yunani itu bisa mengartikan atau diartikan Bapak Ibu menyerahkan, mengkhianati atau memberikan sesuatu ke tangan musuh.
Mengapa seorang yang begitu dekat, dia bisa berlaku paradidomai, menyerahkan, berkhianat. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pasti Bapak Ibu ada sesuatu penyimpangan pemikiran, kehendak, perasaan, dan perilaku antara dirinya si murid, si Yudas dengan si gurunya, Tuhan Yesus. Maka ada sebuah pertanyaan yang juga sekaligus jadi topik dari perenungan kita sore hari ini, Bu. Mengapa aku bukan Yudas? Mengapa aku bukan Yudas? Mengapa aku bukan Yudas? Karena aku tidak memilih untuk mengkhianati Yesus. Karena aku tidak melakukan paradidomai. Aku tidak menyerahkan guruku, aku tidak mengkhianati guruku, tetapi secara sadar aku memilih jalan yang untuk apa? Tetap setia. Bapak Ibu, ini bukan pilihan yang mudah tetap setia. Karena ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, permasalahan yang mungkin kita hadapi atau kita jumpai saat kita mengiring atau berjalan bersama dengan guru kita, Tuhan kita. Tetapi mengapa aku bukan Yudas? Karena aku memilih untuk tidak mengkhianati Yesus. Aku bersama dengan Kristus bukan semata-mata karena mataku melihat, telingaku mendengar, atau apa yang hatiku rasakan. Tetapi aku secara sadar dan aktif, aku memilih untuk tetap setia. Karena apa? Aku mengizinkan diriku bukan hanya sekedar berjalan, tetapi aku bersama dengan dia dalam seluruh aspek kehidupanku. Itu mengapa aku bukan Yudas. Pribadi yang bersama tetapi dia memilih untuk menjual. Hari ini Bapak Ibu ada banyak orang berkata dia bersama dengan gurunya, dia bersama dengan tuannya, dia bersama dengan pemimpinnya. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah bersama-sama di dalam. Karena dia bersama cuman beriringan di samping, mengiringi, menyertai, berjalan bersama-sama. Tapi tidak di dalam. Maka waktu ada godaannya, ada tantangannya, ada pergumulannya, ada sesuatu yang dia inginkan lalu tidak sesuai dengan apa yang gurunya inginkan, dengan mudah dia akan paradidomai. Dia menjual, dia menyerahkan gurunya. Kenapa bukan Yudas? Karena Bapak Ibu, dalam hidupku ini bukan hanya aku berjalan bersama dengan dia, tetapi aku mengalami perjumpaan bersama dengan dia. Aku tahu siapa diriku dulu, dan aku tahu bagaimana hari ini aku bersama dengan dia. Aku dulu orang yang berdosa, orang yang najis, orang yang jahat, orang yang jauh dekat tak layak. Tetapi di dalam dia, aku dilayakkan, aku disempurnakan. Aku mengalami perjumpaan itu dan aku menerima perjumpaan itu. Bukan hanya katanya, tetapi aku merasakan langsung. Bapak Ibu, ada banyak kita hari ini. Kenapa kekristenan kita jadi dingin dan mudah kita lepas? Kita tahu Kristen karena kita keturunan dari keluarga orang tua yang Kristen. Kenapa Kristen? Mungkin karena kultur budaya kita yang memang mayoritas kita Kristen. Tapi sesungguhnya betul-betul kita jadi orang Kristen, itu belum pernah terjadi. Yang dibutuhkan oleh banyak kita hari ini sebagai orang percaya, bukan Kristen katanya, tetapi memang Kristus yang hidup dan yang kita hidupi dalam hidup kita. Aku memilih untuk hidup dalam pertobatanku, pengenalanku yang sungguh di dalam dia. Mengapa aku jadi bukan Yudas? Mengapa aku bukan Yudas? Yohanes 13 ayat 30. Di sana dikatakan, karena aku hidup di dalam terang dan kebenaran. Karena kita tahu Bapak Ibu, bahwa waktu sudah semakin malam. Dan karena waktu semakin malam, semakin gelap Bapak Ibu. Kalau kita tidak bersama dengan dia sebagai terang dalam kehidupan kita, maka kita bisa jadi terantuk, kita bisa jadi jatuh, kita bisa jadi kalah. Dan apa yang kita lakukan jadi tidak sesuai dengan jalan-jalan yang harusnya kita jalani, Bapak Ibu. Yudas sebagai simbol di mana orang yang hidup seperti Yudas, dia hidup dalam kegelapan. Dan kita dipanggil untuk tidak dalam kegelapan, Bapak Ibu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Bahwa kita dipanggil di dalam dia, dalam terang di dalam Kristus. Kita bukan anak-anak gelap. Kita bukan orang-orang yang gelap yang tidak tahu apa hari depan dan apa yang mau kita capai di depan. Tapi kita orang-orang terang yang tahu dari sekarang, walaupun kita belum sampai di garis akhir, kita tahu kemana kita akan berakhir. Kita tahu Bapak Ibu. Maka kita harus memilih Bapak Ibu. Mulai dari sekarang, walaupun kita belum selesai, kita akan menjalani sampai selesai, sampai sempurna, sampai kita didapati berkenan di hadapan Bapa kita. Itu yang harusnya jadi pilihan kita. Hingga mengapa aku bukan Yudas.
Kalau Paulus di bagian yang lain berkata, aku seorang petarung, aku seorang petinju, yang aku nggak akan sembarang bertinju, memukul. Tapi aku tahu apa yang harus kupukul, target mana yang harus kucapai. Karena kita anak-anak terang. Kita bukan anak-anak gelap yang berjalan, kita meraba dan ketakutan karena nggak tahu apa yang sedang kita jalani. Kita anak terang di dalam Dia. Kenapa aku bukan Yudas, Bapak Ibu? Karena aku dipanggil untuk membangun, bukan merusak. Kita dipanggil sebagai saksi, sebagai terangnya Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera dan kasih, bukan kejahatan. Kenapa kita bukan Yudas? Karena memang kita dipanggil sebagai seorang yang membangun, bukan yang merusak. Mungkin kontribusi kita dalam sebuah organisasi gereja atau bangunan tubuh Kristus nggak banyak. Tetapi kita harus bisa memastikan seberapapun kecilnya kita, waktu kita dalam tubuh Kristus, dalam organisasi gereja di mana kita dipanggil, kita betul-betul menjadi alatnya Bapa. Kita membawa kesaksian. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa aku bukan Yudas? Yang pertama Bapak Ibu, lihat bagaimana kita punya motif dalam menjalani hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas katakan, apa yang terpancar di luar itu timbulnya dalam hati. Untuk mengetahui isi hatimu, siapakah kau dan apa hidupmu, maka kau bisa melihat apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan. Orang-orang sekitar kita, Bapak Ibu, respon, reaksi orang sekitar kita, itu adalah kaca, gambaran bagaimana kita mengetahui bagaimana hati kita, bagaimana isi hati kita, bagaimana pikiran kita. Sudahkah benar atau kita masih dalam kegelapan? Sudahkah kita melakukan seturut firman Tuhan atau masih banyak manusia duniawinya yang sedang kita hidupi di hidup ini? Itu akan terpancar dari bagaimana kita punya hidup dalam kita menjalaninya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita biar bisa jadi orang Kristen yang sejati, bukan Yudas. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 6, di sana dikatakan bahwa kalau hidup kita Bapak Ibu, ya, kita kompromi dengan hal-hal yang kecil, sama seperti Yudas dia kompromi dengan hal-hal kecil, maka kita sedang menyiapkan ada lubang-lubang besar yang akan membuat kita bukan hanya terjatuh, tapi betul-betul terprosok dan kita nggak bisa bangkit lagi. Jangan pernah kompromi dengan hal perkara kecil kalau itu sebuah ketidakbenaran. Jangan pernah kompromi Bapak Ibu, walaupun itu perkara kecil. Bagaimana kita memastikan bahwa hidup kita tidak seperti Yudas? Maka tetaplah setia apapun harganya, seberapapun mahalnya kau untuk melakukan kebenaran. Ya, katakan ya, tidak, dan lebih daripada itu, maka kau lakukan dari si iblis. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Jangan kompromi Bapak. Walaupun itu mungkin perkara kecil. Dan kau berkata begini, Bapakku pemaaf, maka aku yakin dia gak akan marah. No. Dia memang panjang sabar, tapi dia tidak bisa kompromi terhadap ketidakbenaran sekecil apapun. Karena firman-Nya jelas, kuduslah kamu. Karena dia kudus. Dan kalau kita di dalam kekudusan, tidak mungkin kita bisa berjumpa dan bersama dengan Bapa kita. Maka kuduskan diri. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kita memastikan bahwa kita ini bukan Yudas? Satu-satunya yang bisa memastikan kita murid bukan Yudas, tapi kita murid-murid yang setia, yang bersama dengan dia sampai akhir adalah apa? Waktu memang kita punya hubungan pribadi yang lekat, erat bersama dengan dia. Bapak itu cuma sejauh doa Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh kau dengan Bapamu dalam doamu? Bapak kita cuma sejauh doa. Tapi seberapa kita jauh dengan Bapak kita karena doa kita yang jauh dengan Bapak kita. Kalau kita bilang kita bukan Yudas dan kita tidak akan mau jadi seperti Yudas, Bapak Ibu pastikan memang kau punya hubungan yang lekat, yang erat bersama dengan dia di dalam Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita yang di gereja ini kita dikasih teladan dari Bapak Gembala Pembina kita langsung. Bagaimana dia membangun hubungan yang lekat dengan Bapa, dengan Kristus. Melalui apa? Persekutuannya dalam doa. Dan dalam bagaimana dia merenungkan dan mempraktikkan kebenaran itu. Jauh sebelum Bapak sakit, selain Bapak ada di luar kota, atau di luar negeri yang memang tidak bisa diakses untuk beliau mengambil alih langsung doa, dia tidak pernah meninggalkan doa pagi.
Dia selalu berkata kepada kita, mengapa dia selalu rajin, dia taat, dia tidak pernah absen untuk dia memimpin doa dan berdoa setiap pagi. Karena satu saja, dia tahu hanya ke dalam Bapa lah, di dalam Kristus lah, maka dia terus memperoleh kehidupan. Hikmat itu terus dia peroleh waktu dia bersekutu erat dengan Bapa di surga. Itu teladan yang ditinggalkan kepada kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita kalau kita bilang kita anak-anaknya? Dia Bapa kita, Bapa rohani kita. Sudahkah kita mengikuti teladannya? Betulkah kita cinta seperti dia cinta membangun hubungannya dengan Bapaknya? Dan kita juga sebagai anak-anak yang mengikut teladan Bapa kita, kita cinta dalam membangun hubungan kita dengan Bapa kita, Elohim Yahweh di surga sana. Karena memang dia hanya bisa dijumpai melalui doa. Sudahkah doa jadi sesuatu yang menyukakan bagi kita hingga kita punya hubungan yang lekat erat? Lalu bagaimana kita mengetahui isi hatinya? Memahami isi hatinya. Kalau kita tidak melekat erat terhadap kebenaran-kebenaran yang kita miliki. Firman Tuhan yang kita miliki. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Bapak kita itu penuh dengan hikmat. Satu Bapak Ibu, cara orang mendapat hikmat yang saya pahami dari apa yang saya baca dan saya ketahui. Bukan hanya mempelajari. Tetapi waktu dia punya waktu khusus, bersekutu, mendengar, melihat, mencoba memahami, lebih lagi dari apa yang dia tahu dia baca. Untuk dia resapi sampai akhirnya bukan hanya sekedar pengetahuan, kecerdasan semata, tetapi hikmat itu melipukinya. Karena hikmat lebih daripada cerdas Bapak Ibu. Orang cerdas belum tentu orang berhikmat, tapi orang berhikmat pasti cerdas. Dan seringkali kita kalah dan salah sembarangan kita punya hidup karena satu, firman Tuhan sudah ingatkan, karena umatku binasa karena kurang pengetahuan, tidak ada kecerdasan, tidak ada hikmat Tuhan menyertai kita. Lalu kita seringkali komplain karena ulah kita, kebodohan kita, hikmat Tuhan yang kurang atas kita, lalu kita mengalami berbagai-bagai macam hal yang menyulitkan dan membuat kita tergopoh-gopoh, bahkan seringkali jatuh dalam jalan hidup. Karena kurangnya pengetahuan itu tadi, hikmat tadi. Padahal kita tahu itu bisa kita peroleh waktu kita bersekutu bersama dengan kebenarannya. Day by day. Setiap saat Bapak Ibu. Bicara tentang limitasi waktu kita, saya yakin Bapak Ibu semua kita punya limitasi waktu, keterbatasan waktu. Tetapi mana yang lebih mementingkan dan menyukakan dan menguntungkan kalau kita bicara untung Bapak Ibu. Waktu kita betul-betul memiliki hikmatnya Tuhan melalui persekutuan yang kita lakukan, kita bayar harganya. Daripada kita bersusah payah dan merasa kita mampu menjalani hidup kita. Padahal faktanya seringkali kita jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Karena kurangnya hikmat. Persekutuan kita dengan dia yang memastikan Bapak Ibu, kita bukan Yudas. Hingga setiap perilaku tindakan yang kita ambil itu tidak menyimpang dan tidak melakukan sebuah pelanggaran yang Bapak tidak suka. Saya mendorong kita Bapak Ibu sore hari ini, yuk. Bangunlah hubungan pribadi kita dengan Bapak kita. Melalui doa dan pembacaan kita dengan firman itu. Biar hidup kita penuh dengan urapannya, isi hatinya, dan pengetahuannya untuk menolong kita jadi orang-orang bukan hanya merdeka, tapi kita hidup dalam kemenangan. Yuk Bapak Ibu. Lalu bagaimana aku memastikan aku bukan Yudas? Yudas bukan orang tidak rohani Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sempat menonton film The Last Supper, akhir-akhir ini yang baru tayang atau masih sedang tayang Bapak Ibu. Di sana digambarkan Bapak Ibu, dia pun punya hidup manusia spiritual yang kuat. Dia berbicara secara rohnya. Dia cari tahu. Tetapi yang aneh Bapak Ibu, yang dia lakukan bukan dalam ruang terang, tapi ruang gelap yang tersembunyi. Betul, kita memang harus menaruh diri kita waktu kita bersekutu dengan Bapa di ruang-ruang tertutup. Tapi bukan ruang gelap dan tersembunyi, bukan. Tetapi ruang di mana kita memang bangun secara privat hubungan kita. Bukan ruang gelap. Yudas lain. Ruang gelap dan tersembunyi. Dia sendirian. Hingga yang hadir, yang merasuki dirinya, pikirannya, perasaannya, emosinya. Bukan lagi roh yang gelap. Roh yang terang maksud saya. Roh yang dari Bapa, tapi roh yang gelap. Seringkali karena kurangnya Bapak Ibu, kepekaan kita bersama dengan dia. Kita nggak bisa betul-betul membedakan sesuatu yang tipis antara roh yang gelap dengan yang terang itu. Kelihatannya sama-sama roh. Tapi jauh berbeda Bapak Ibu. Kalau yang dari terang, yang dari Bapa, itu pasti membawa kita dengan damai sejahtera, membawa kita semakin sempurna, menggenapi rencana Bapa. Terbalik dari kalau roh itu roh gelap. Bahwa kita makin jauh dan makin gak jelas apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Tapi karena ketidaksensitifan kita, karena hubungan kita yang dingin dengan Bapa, jadi kita gak bisa paham, gak bisa peka, ini roh mana sih?
Dan kalau kita dalam roh yang benar Bapak Ibu, satu yang pasti kita lakukan. Kita nggak sembunyi untuk setiap pelanggaran yang kita punya, yang kita ketahui. Tapi kita dengan sangat rendah hati, dengan tangan terbuka, dengan pikiran terbuka, kita datang, kita mohon ampun dan pengampunan daripadanya. Dan setelah kita memohon ampun, kita dengan sadar dan aktif membereskan segala pelanggaran dosa yang sudah ada untuk kita kembali ke jalannya. Yudas sudah berkompromi dari awal Bapak Ibu. Karena sebuah keinginan, sebuah hasrat kehendak yang diharapkan dari tuannya untuk bisa diwujudkan melalui tuannya. Pikirannya, niatnya, cita-citanya, sekilas secara manusia duniawi tidak ada yang salah. Sekilas secara duniawi. Tetapi Yudas lupa yang harusnya dia utamakan dan yang harusnya dia lakukan adalah dia mencari tahu dan melakukan apa yang jadi kehendak tuannya, bukan dirinya. Hingga waktu dia memaksakan apa yang jadi kesukaannya, keinginan dirinya semata, ini jadi luncas dari apa yang bapaknya, tuannya, gurunya mau. Akhirnya jadi dosa, luncas Bapak Ibu. Nggak ubahnya kita. Seringkali kita terpesona dengan nilai dunia ini. Karena tadi kita di ruang-ruang yang gelap. Roh yang gelap yang mengizinkan menuntun kita. Yang isinya penuh nafsu, keinginan, rasa ingin puas, terpuaskan, tersenang atau disenangkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau itu yang utama jadi luncas, jadi tidak tepat seperti apa rencana Bapa dalam hidup kita. Karena yang kita hidupi nilai dunia, suka dunia, rasa dunia. Yang sejatinya itu jauh dari kebenaran Bapa. Hingga waktu kita melakukan itu dan memenuhi itu, perilaku dan tindakan kita jadi jauh dengan apa yang Bapa mau. Dan yang salah lagi, waktu kita tahu itu salah, kita bukan sungguh-sungguh datang kepadanya dan kita bereskan untuk kita kembali berbalik dalam rencananya Bapa, jalannya Bapa. Bukan, kita sembunyi. Dan kita izinkan rasa itu terus terpuaskan dan memuaskan kita. Hingga tanpa kita sadari, kita sudah meleset jauh dari apa garis yang harus kita jalani. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena sudah terlalu jauh kita terprosok dari rencana dan nilai dunia yang sedang kita hidupi, akhirnya kita kompromi dan kita melakukan apa? Kita melakukan penjualan terhadap apa? Iman percaya kita, ketaatan kita kepada Bapa kita. Itu yang menyedihkan. Dan itu yang Yudas lakukan. Tapi ingat Bapak Ibu, kita bukan Yudas. Kita bukan Yudas. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita berani hidup dalam terang dan kebenaran Bapa. Dimulai dengan satu, yaitu komitmen dan tidak kompromi Bapak Ibu. Kesungguhan kita untuk melakukan kebenaran itu tanpa kompromi. Dan hari ke hari yang terus hubungan kita bangun dalam persekutuan kita dengan Dia. Maka Bapak Ibu, hidup yang berani dalam terang dan kebenaran itu mampu kita jalani. Bapak Ibu, kebenaran firman sore hari ini saya tutup dengan 2 pertanyaan yang Bapak Ibu sama-sama kita renungkan dan kita jawab dalam hidup kita. Apa yang jadi agenda pribadi kita dalam kita mengikut Dia? Apa yang jadi agenda pribadi kita dalam kita mengikut Dia? Jangan sampai kita punya agenda yang lain. Jangan sampai agenda kita bukan agendanya Bapa. Hingga akhirnya kita lelah berjalan. Lelah seolah-olah mengikuti semua perjalanan rohani kita. Tetapi sampai di ujung kita melakukan yang tidak tepat, yang salah dari yang Bapa mau. Pertanyaan yang kedua. Apakah betul Yudas itu tidak ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, dalam keinginan kita? Atau sejatinya masih ada Yudas yang terselubung, tersembunyi di dalam hidup kita. Hingga akhirnya pikiran kita seringkali salah, kehendak kita jadi salah, tindakan perilaku kita jadi salah. Hingga yang kita lakukan seolah-olah benar. Tetapi Yudas, spiritnya Yudas, hidupnya Yudas, itu yang menginspirasi kita. Bukan Kristus yang hidup di dalam kita. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita punya roh yang lain. Pastikan roh yang di dalam Bapa, Roh Kudus itu yang penuh dan penuh menguasai kita dalam kita berjalan mengiringi Dia.
Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah, selamat menikmati kebangkitan Kristus. Tuhan berkati. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Satu yang kami minta, mampukan kami bukan hanya jadi pendengar yang baik, tapi kami pelaku dari firman-Mu. Hingga waktu Kau datang kali kedua, Kau boleh dapati hidup kami berkenan dan Kau tersenyum karena apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.